2021 itu menunjukkan angka ada peningkatan, Mbak Lesi. Ada peningkatan. Kalau kami sampaikan bahwa data kami sampai dengan Oktober 2020 itu pembayaran santunan jasa harja cabang Sumatera Selatan itu sebesar 30.370.824.323 rupiah. Sedangkan sampai dengan Oktober 2021 itu nominalnya adalah 38.699.167.965 rupiah. Artinya di sini ada peningkatan yang cukup signifikan sebesar 8.328.343.642 rupiah. Nah, berdasarkan angka ini ada peningkatan nominal yang kami bayarkan untuk santunan periode yang sama dibandingkan tahun 2020 sebesar 27%. Ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita artikan bahwa masyarakat sudah mengetahui banyak tentang tugas dan fungsi jasa harja di masyarakat. Dan ini juga berkat kondisi koordinasi yang baik pihak jasa harja dengan pihak di lantas sehingga dapat menyelesaikan hak santunan dari masyarakat. Ya. Mungkin demikian. Ya. Berarti PR juga untuk kita Pak Haris. Iya, betul sekali. Sepertinya terjadi peningkatan angka kecelakaan Pak ya. Jadi mungkin agak lebih gereng kita pada saat operasi zebra ini dalam memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Pak ya. Kita kembali lagi ke Pak Haris, Bapak. Mohon izin Bapak untuk operasi zebra musim tahun 2021 ini cara bertindak atau CB-nya bagaimana Bapak? Apakah dititik beratkan kepada pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat atau kita dengan penindakan tegas dengan tilang? Ya. Baik Mbak Lesi, jadi cara bertindaknya yang pertama kita melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat yang Malaysia, khususnya di daerah-daerah pelanggaran, kecelakaan, dan kemacetan. Yang kedua kita melaksanakan kegiatan pencegahan meliputi pengaturan atau terjawali ya di setiap pagi dan sore hari, serta melaksanakan tindakan penegakan kepada oknum pelanggar, juga melaksanakan publikasi dan sosialisasi tertib lalu lintas melalui media massa, baik media elektronik maupun media cetak dan serta media sosial ya. Lanjut yang kelima, kita melaksanakan kampanye atau sosialisasi pemasangan spanduk, baliho tentang Kamsel Tip Lantas di tempat-tempat yang rawan macet ya, rawan kecelakaan dan pelanggaran. Melaksanakan koordinasi juga dengan instansi terkait baik dari TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Organda, media, Dinas Kesehatan dan lain-lain sebagainya Mbak Lesi, serta melaksanakan kegiatan pengaturan penjagaan juga pengawalan dan patroli di tempat lokasi rawan kemacetan. Demikian Mbak Lesi. Ya. Jadi dititik beratkan kepada pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat Pak ya. Iya, saya menggarisbawahi penjelasan Bapak tadi tentang media sosial itu bagus sekali Pak. Betul. Seperti contohnya acara kita pada pagi hari ini sendiri Pak ya. Betul. Ini kan salah satu wadah atau tempat untuk masyarakat mengetahui informasi-informasi yang sangat bermanfaat Pak ya. Betul Mbak Lesi. Ya karena kan beda. Kalau zaman dulu mungkin kita medsos belum terlalu menggaung Pak ya. Kalau sekarang kan anak-anak muda khususnya mereka lebih senang membuka YouTube, menonton podcast seperti ini, sekali, ya. Ya, jadi merupakan media yang bagus sekali untuk menyampaikan tentang tertib berlalu lintas kepada seluruh masyarakat, Pak ya. Oke, kemudian Bapak, apa saja yang akan dilakukan anggota di Lantas Polda Sumatera Selatan selama operasi Zebra Musi tahun 2021 ini, Pak? Baik, Mbak Lesi, jadi kami para perwira khususnya yang terlibat operasi bahwasanya kita sebagai perwira memimpin, mengawasi dan mengendalikan ya, serta mengkoordinasikan kegiatan preemptif lalu lintas ya. Terus melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, melaksanakan pemasangan spanduk ya, sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dan membuat remjat harian ya Malaysia. Jadi mingguan kegiatan Satgas Binlu kepada Kausda dengan memberikan tembusan kepada Kaposko. Lanjut, kita melakukan CB mana, teknis dan taktis, Satgas Binlu, ya, mengikuti pelaksanaan ANEP, operasi secara periodik, serta dalam pelaksanaan tugasnya kita bertanggung jawab kepada Kaopsda, Balesi. Nah, begitu ya. Oke, selanjutnya Bapak, kalau menurut pendapat Bapak, situasi Kamsel Tip Lantas di wilayah Sumatera Selatan ini bagaimana Pak? Apakah sudah cukup baik atau masih banyak kekurangannya? Kemudian
penyebab utama terjadi kecelakaan kalau untuk di wilayah Sumatera Selatan ini apa saja kira-kira? Baik Mbak Lesi, untuk pendapat saya, menurut pendapat saya, situasi Kamsel Tim Cak Lantas di wilayah Sumsel ini menurut saya sudah cukup lumayan baik Mbak ya. Namun tetap masih perlu peningkatan kesadaran pribadi bagi seluruh masyarakat ya, untuk mematuhi peraturan guna keselamatan diri sendiri dan orang lain. Karena itu kami tidak pernah bosan-bosan untuk melaksanakan himbauan dan kegiatan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas Mbak Lesi. Untuk kecelakaan juga penyebabnya juga ada 3 Malaysia, ada manusia, kendaraan dan alam ya. Jadi untuk faktor manusianya mungkin kurang pemahaman dari masyarakat dan pentingnya kesadaran berlalu lintas. Itulah kami dari Subdit Kamsel ya, Kanit Jasa, Kanit Mas biasa itu tiap pagi kan kita selalu ke lapangan memberikan himbauan, sosialisasi baik tentang bahaya pelanggaran, kecelakaan dan sebagainya Mbak Desi. Ya. Jadi yang paling dominan itu sebenarnya faktor manusia. Faktor manusia Pak ya. Makanya kalau pengalaman saya pribadi di jalan raya Pak ya, sering melakukan himbauan kepada masyarakat, terutama yang sepeda motor gitu Pak ya, suka males sekali pakai helm. Kadang-kadang kita gemes Pak ya, kenapa ini kok nggak mau pakai helm, padahal kan ya udah pasti Pak ya, helm itu melindungi kepala ya, kepala. betul, karena apabila jatuh ke aspal tidak seindah dengan jatuh cinta Pak ya. Jatuh ke aspal tidak seindah dengan jatuh cinta Pak ya. Tapi kok kayaknya masih ada sebagian masyarakat yang tidak mau pakai helm. Terus juga selain faktor keamanan, helm juga kalau menurut saya selaku wanita Pak ya, melindungi wajah, melindungi kecantikan. Secara sekarang skincare mahal dengan pandemi Pak ya. Kalau kita pakai helm kan melindungi wajah dari debu, benar kan Pak? Betul sekali. Ya, dari debu, dari sinar matahari. Tapi masih aja banyak perempuan-perempuan Pak ya yang tidak mau pakai helm. Alasannya kadang-kadang nggak masuk akal kalau menurut saya Pak. Takut jilbab rusak, takut rambut rusak Pak ya. Padahal kan lebih utama keselamatan dong. Betul sekali Mbak. Tentu ya. Oke, lanjut lagi kita Pak ya ke Bapak Ahmad Pak ya. Ya untuk Pak Ahmad, berapa Pak? Ini Ami Cebang Bayi Pak ya. Sebenarnya sobat Polantas di rumah juga nggak mau ya Pak ya mendapatkan santunan Pak ya, maunya selamat gitu Pak ya. Tapi ya ini sekedar informasi untuk sobat Polantas di rumah Pak ya. Kira-kira berapa santunan yang didapat Pak oleh korban kecelakaan, baik itu yang meninggal dunia, luka berat maupun luka ringan? Iya, baik Mbak Lesi. Sebagaimana yang Mbak Lesi sampaikan bahwa siapapun tidak ada yang mau mengalami kecelakaan. Meskipun setelah kecelakaan itu ada santunan yang didapatkan, tapi ya amit-amit seperti yang tadi, ya kita berupaya supaya kita selalu selamat dalam berkendara. Tapi meskipun demikian, pemerintah sudah menyiapkan yang namanya musibah itu kita tidak ada yang tahu. Kita berkendara di jalan, kita hati-hati, namun mungkin orang lain yang tidak hati-hati yang mengakibatkan terjadi kecelakaan dan adanya korban jiwa. Nah, untuk itu pemerintah menyiapkan adanya bentuk perlindungan dasar dalam bentuk santunan. Itu jasa harja, besaran santunannya itu berdasarkan KMK, Keputusan Menteri Keuangan nomor 15 dan 16 tahun 2017. Jadi untuk besaran santunannya adalah untuk setiap korban yang meninggal dunia itu santunannya adalah 50 juta yang akan diberikan kepada setiap ahli warisnya. Kemudian santunan luka-luka itu ada biaya rawatan maksimal 20 juta. Jadi setiap ada korban kecelakaan nanti kita akan jaminkan kepada rumah sakit untuk biaya rawatan maksimal 20 juta itu merupakan tanggung jawab jasa harja. Nanti kami sampaikan juga bahwa di seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan itu 95% itu sudah melakukan kerjasama dengan jasa harja. Artinya apabila nanti kita mendapatkan informasi kecelakaan dari unit laka lantas, kami nanti akan mengeluarkan jaminan ke rumah sakit untuk jaminan sebesar 20 juta. Itu nanti pihak rumah sakit yang akan menagihkan ke kita. Jadi artinya masyarakat juga tidak harus mencari dana talangan ataupun apa untuk dapat mendapatkan perawatan ataupun penanganan dari rumah sakit. Nah kemudian di samping ada santunan meninggal dunia, ada santunan luka-luka ataupun biaya rawatan, kami juga memberikan santunan cacat tetap.
santunan cacat tetap ini maksimalnya juga 50 juta. Nah, untuk santunan cacat tetap ini nanti ada persentasenya. Jadi ada hitungannya bagi untuk cacat tetap ini kita bagi menjadi dua. Ada cacat tetap yang diamputasi ataupun permanen. Artinya kalau yang diamputasi itu sudah pasti bisa kita selesaikan karena memang dia sudah jadi permanen gitu. Nah, di situ nanti ada juga ininya, ada juga besarannya beda-beda. Kemudian ada juga santunan cacat tetap berkurang fungsi. Nah, untuk berkurang fungsi ini dia tidak diamputasi, tapi mungkin patah kemudian tidak normal kembali karena memang ada bengkok atau gimana. Nah, ini ada hitungannya nanti berdasarkan ketetapan kita, kemudian nanti itu juga berdasarkan konfirmasi dari dokter konsultan kita. Berikut juga nanti ada dokter hitungan dari persentase dari dokter yang merawat di rumah sakit. Nah, kemudian ada juga santunan untuk biaya penguburan, itu besarannya 4 juta. Biaya penguburan ini kita berikan kepada setiap korban kecelakaan yang meninggal dunia yang tidak memiliki ahli waris. Nah, katakanlah misalnya ada korban kecelakaan yang meninggal dunia, itu suami atau istri. Nah, si suami kecelakaan tidak ada istrinya atau duda. Artinya ini nanti kalau tidak ada suami atau istri akan kita bayarkan kepada anak-anaknya. Nah, kalau nanti tidak ada anaknya juga akan kita bayarkan kepada orang tuanya. Nah, apabila juga tidak ada orang tuanya, ini akan kita bantu biaya penguburan sebesar 4 juta kepada pihak yang melaksanakan penguburan korban kecelakaan. Nah, itu Mbak Lesi. Di samping itu juga ada santunan tambahan manfaat. Tambahan manfaat ini kami memberikan biaya P3K sebesar 1 juta. Itu di luar maksimal 20 juta tadi Pak Aris. Jadi di samping itu juga ada biaya ambulan yang kita bantu sebesar Rp500.000. Jadi semuanya ditanggung Pak ya. Oleh pemerintah. Tapi saya agak serem dengar ceritanya tadi Pak, yang bengkok. Saya pikir apa besi apa itu yang bengkok itu ya. Tulang kayak itu. Tulang ya. Jadi kondisinya tidak ini lagi normal lagi. Iya, saya agak bergidik nih yang bengkok. Itu tadi Kepala Lantas ya. Jadi memang semuanya ditanggung oleh Jasa Raja, tapi jangan sampai ya, lantas kalau bisa kita tertiblah dalam berlalu lintas, patuhi semua peraturan lalu lintas. Nggak mau, jangan sampailah amit-amit ada yang bengkok segala macam tadi Pak ya. Kalau bisa kita dalam perjalanan itu sehat, selamat, sampai ke tujuan Pak ya, karena keluarga menanti di rumah. Jadi jangan sekali-sekali melanggar lalu lintas ya untuk sobat Polantas di rumah. Kemudian Pak, lanjut lagi kita, syarat yang harus dipenuhi oleh korban kecelakaan untuk mendapatkan santunan tersebut bagaimana Pak prosedurnya atau pengurusan santunannya itu bagaimana Pak? Ya, syarat utama sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa syarat utamanya adalah setiap kecelakaan itu wajib hukumnya untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini kalau kita kecelakaan di darat artinya ada unit laka lantas. Nah, kemudian kalau di perairan ada Sabandar dan di udara ada maskapai ataupun yang lain-lain lah ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, apabila ini sudah dilaporkan, kami itu sudah berkoordinasi dengan baik dengan pihak unit laka lantas. Kami juga sudah punya aplikasi yang bisa terhubung secara online. Jadi kami memantau di situ, di samping memanfaatkan digitalisasi, kami juga ada petugas kami Bu Lesi. Jadi petugas kami ini setiap hari melaksanakan koordinasi ke unit laka lantas dan memantau korban kecelakaan di setiap rumah sakit. Jadi nanti data-data yang kami dapatkan dari baik itu dari pihak laka lantas maupun unit laka kita koordinasi. Kemudian setelah terbit laporan kepolisian dengan kepastian ada terbit laporan polisi, kami nanti akan mengeluarkan jaminan. Jadi setelah terbit laporan polisi, ini kami yang akan bergerak. Jadi masyarakat tidak sulit lagi. Nanti petugas kita, misalnya begitu kita koordinasi dengan pihak unit laka, ada korban laka yang meninggal dunia, petugas kami langsung akan ke
domisili ahli waris. Nah, mengunjungi, menyampaikan empati, kemudian menyampaikan syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya yang dibutuhkan adalah KTP, baik KTP korban maupun ahli waris. Kemudian kakak juga sebetulnya tidak dibutuhkan lagi karena kita sudah ada online dengan Dukcapil memanfaatkan. Dengan Dukcapil ini kami bisa memanfaatkan, bisa memonitor dan mengetahui apabila korbannya siapa, ahli warisnya sudah langsung kami ketahui berdasarkan data di Dukcapil tadi. Luar biasa, benar-benar profesional dan canggih sekarang Pak ya. Bahkan tidak menyusahkan masyarakat lagi Pak ya. Jadi yang namanya korban kecelakaan, keluarga juga tidak akan fokus untuk mengurus itu. Jadi petugas kami yang akan membantu seluruhnya. Baik itu bahkan dalam hal pembukaan rekening pun, karena pembayaran santunan jasa harja itu tidak cash lagi Bu, tapi dilakukan secara transfer nomor rekening. Dan apabila ahli warisnya belum memiliki rekening, itu kita bantu juga Bu dengan izin dari pihak ahli waris. Kita nanti bantu untuk membukakan rekening untuk sebagai sarana untuk pembayaran santunan tadi. Pelayanan prima sekali dengan jasa harja ini ya. Kemudian Pak, semua ini sudah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat? Terima kasih. Sosialisasi itu kita lakukan selalu Bu, termasuk ini salah satu juga sosialisasi. Kami juga sering melakukan sosialisasi baik di kantor cabang maupun di perwakilan. Kami juga dengan Ditlantas itu sering melakukan sosialisasi bersama. Itu pernah juga kita lakukan dengan Pak Wadir Lantas maupun Pak Gakum, Kasubdit Gakum, ataupun nanti dalam kegiatan-kegiatan undangan dari mitra-mitra kita, misalnya katakanlah di sub provinsi ataupun misalnya ada komunitas-komunitas. Nah, itulah kesempatan-kesempatan kita untuk menyampaikan sosialisasi tugas dan fungsi jasa harja. Pak ya, jadi sudah sangat sering Pak ya dilakukan sosialisasi. Jadi masyarakat ini tidak kebingungan lagi bagaimana kalau terjadi musibah di keluarganya gitu Pak ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak ya. Kita beralih ke Pak Haris. Mohon izin Bapak. Tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya tentang penyebab kecelakaan Pak ya, terutama faktor dominannya itu adalah faktor manusia. Nah ini Pak, apa yang harus dilakukan untuk mencegah maupun menekan angka kecelakaan khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini Pak? Baik Mbak Lesi, jadi kami dari Sudit Kamsel ya khususnya setiap kegiatan kami selalu memberikan penyuluhan atau binlu ya, baik safety reading, pemasangan rambu-rambu ya, termasuk kepada seluruh jajaran ya, dengan juga dari Bapak Direktur dan Bapak Wadir yang akan ditindaklanjuti oleh teman-teman Kasat Lantas sejajaran. Dan kita di sini ada namanya Subdit Seksi Jemen Obstrek ya, di mana seksi ini bertugas untuk melaksanakan survei jalan di wilayah Sumatera Selatan. Jadi kami setiap 3 bulan sekali akan melaksanakan survei jalan yang ada di wilayah Sumatera Selatan, Malaysia. Jadi dari Palembang sampai ke Pagar Alam sana kami keliling ya. Kita memfoto, melihat kondisi jalan di mana apabila ada jalan tersebut rusak atau yang dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kita akan buatkan surat kepada instansi terkait untuk diperbaiki Mbak Lesi. Kemudian Pak, kita kan untuk melakukan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya tertib berlalu lintas ini kan tidak sebatas dalam rangka operasi Zebra ini saja Pak ya. Betul, sebelumnya saya lihat Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel selalu konsisten Pak ya dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Nah, apa saja Pak sebelum operasi Zebra ini yang sudah dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan dalam kegiatan rutin sehari-hari Pak untuk menciptakan Kamseltipcar Lantas yang baik di Sumatera Selatan dan juga pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Sumatera Selatan Pak? Baik Mbak Lesi, jadi kami juga sering melaksanakan kegiatan seperti Polisi Go to School ya, polisi pergi ke sekolah ya, kepada pelajar ya. Terus juga kami sering melaksanakan kegiatan kampanye protokol kesehatan, bagi masker baik di pasar KM5, pasar 16 dan di pasar 26 Ilir itu rutin kami laksanakan setiap hari Pak ya. Betul sekali Mbak Lesi ya. Safety reading ya, dan sebagainya lah, banyak kegiatan. Tapi kita juga ada di sini yang namanya inovasi di masa pandemi ini, ada namanya kita punya program namanya Si Pena ya. Apa itu Pak? Si Pena itu Mbak Lesi jadi polisi peduli pendidikan anak. Ya. Kepanjangan Si Pena itu polisi peduli pendidikan anak. Gitu Mbak Lesi ya. Jadi apa di sini Si Pena itu Pak? Ya, jadi
kegiatan CPR ini adalah kita melaksanakan memberikan bantuan kepada adik-adik kita, ya, khususnya adik kita di bawah pembinaan Bakamsel kita, untuk mendatakan di tempatnya masing-masing bagi adik-adik yang akan sekolah, yang akan masuk online, yang tidak punya kuota, kami disiapkan kuota. Kami siapkan kuota di Aula Prati Sarawirya, tepatnya di Lantas Polda Sumsel, ya. Dan kegiatan tersebut akan kami jemput, ya, kami bawa ke Ditlantas sampai kita selesai, kami antar kembali kepada orang tuanya. Jadi tidak menjadi halangan, Pak, ya, untuk mereka tetap belajar jauh kemarin, Pak, ya, karena seperti kita ketahui di masa pandemi ini kan kemarin sempat para pelajar itu mengalami kesulitan, Pak, ya, dengan belajar online, Pak, ya. Semua orang mungkin mampu untuk membeli kuota, Pak, ya. Jadi di sini Direktur Lalu Lintas memfasilitasi, Pak, ya, dengan program Sipena tadi, Pak, ya. Betul sekali, Mbak Lesi. Luar biasa sekali. Saya juga tertarik itu untuk kegiatan Police Go to School itu, Pak, ya. Itu bagus sekali menurut saya, Pak, karena pendidikan tentang tertib berlalu lintas ini memang harus sejak dini kita tanamkan kepada masyarakat, kan, Pak, ya. Betul, Mbak Lesi. Jadi apabila satu mobil gitu berkendaraan, anaknya tadi kan, Pak, ya, anak TK, dia udah dapet nih di sekolah kan, mungkin ada ibu-ibu polwan, ibu polisi yang memberikan himbauan lampu merah, kuning, hijau. Terus pada saat berkendara mau diajak papa mamanya ke mall mungkin, Pak, ya. Terus papanya mau melanggar lalu lintas nih, merah mau maju. Papa jangan, katanya, kan. Kata ibu guru sama ibu polisi yang ke sekolah adik kemarin, kalau merah itu harus berhenti. Tertamparlah di situ. Bapaknya, Pak. Jadi menurut saya sangat bagus itu, Pak, program Police Go to School itu, Pak, ya. Jadi anak-anak sejak dini itu sudah diajarkan bagaimana. Bahkan juga ada Mbak Lesi kegiatan namanya pasti, ya, di kita juga ada pasti, ya, pengamanan ada di setiap tempat ibadah, ya. Jadi polisi itu ditempatkan di setiap tempat ibadah saat melaksanakan ibadah masyarakat, misalnya ibadah baik Jumat dan Minggu, ya. Jajaran kewilayahan juga melaksanakan, baik dari Polrestabes Palembang dan teman-teman Kaslantas yang di jajaran itu melaksanakan, anggotanya ngepam di masjid, ya, untuk mengantisipasi adanya pencurian kendaraan bermotor. Itu banyak upaya-upaya kita yang dilaksanakan oleh Ditlantas dan jajaran, Mbak. Para jemaah yang melaksanakan sholat Jumat itu tenang, khusyuk sholatnya, ya. Selama ini mungkin agak tidak khusyuk, aduh motor saya tadi saya parkir agak ke sana takut dicuri orang, tapi ini ada anggota yang mengamankan gitu, Pak, ya. Luar biasa sekali memang inovasi-inovasi Ditlantas, Pak, ya. Lanjut kita ke Pak Ahmad lagi, Pak. Tadi juga sudah dijelaskan secara rinci, Pak, ya, oleh Pak Haris tentang penyebab kecelakaan maupun bagaimana cara mencegah ataupun menekan angka kecelakaan khususnya di Sumatera Selatan, Pak, ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Ahmad, apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Jasara Harja dan bekerja sama dengan instansi mana saja, Pak, untuk menekan angka kecelakaan dari pihak Jasara Harja? Ya, terima kasih, Mbak Lesi. Kita tahu bahwa di jalan banyak alat-alat pencegahan kecelakaan yang kita pasang. Jadi di sana itu ada traffic cone, kemudian ada water barrier, kemudian juga ada himbauan-himbauan, rambu. Nah, itu semua merupakan upaya dari Jasara Harja bekerja sama dengan mitra terkait untuk menekan tingkat kecelakaan. Nah, di samping itu juga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan juga upaya kita bersama untuk menekan angka kecelakaan. Kita menghimbau kepada masyarakat supaya melakukan kamsel tipcar lancar di jalanan. Nah, ini merupakan juga upaya kami dengan mitra terkait, baik itu khususnya dari pihak kepolisian, kemudian ada juga Disub, kemudian ada juga KSOP maupun dari Organda. Kami selalu bersama-sama untuk melakukan himbauan maupun bantuan-bantuan untuk pencegahan kecelakaan ini. Kami tidak hanya di darat, tapi di perairan juga kami melakukan koordinasi dengan pihak Disub maupun KSOP untuk memberikan bantuan-bantuan pencegahan kecelakaan. Kami rutin mungkin dalam bulan ini 2 bulan terakhir kami bekerja sama dengan pihak Ditlantas maupun dengan Polres untuk membantu membagikan alat-alat pencegahan kecelakaan. Jadi ya di samping sosialisasi, rambu, kemudian kami juga ada alat-alat pencegahan kecelakaan lainnya, kemudian juga
ada pengobatan gratis yang kami rutin lakukan. Pengobatan gratis ini secara tidak langsung juga merupakan upaya untuk penjagaan lalu lintas. Karena pengobatan gratis ini kami lakukan di fasilitas umum, misalnya katakanlah di terminal-terminal ataupun di stasiun-stasiun kereta api maupun di bus. Jadi artinya pada saat kendaraan ini sebelum beroperasional, dicek dulu kesehatannya, apakah khususnya bagi krunya apakah dalam kondisi fit atau sehat atau tidak sehat. Jadi ini merupakan rangkaian upaya-upaya pencegahan yang kita lakukan. Karena kan seperti yang dijelaskan Pak Aris tadi kan faktor manusia tadi sangat dominan. Jadi perlu juga Pak ya kita sebelum mengendari itu kita tahu kondisi fisik kita kan. Jadi pada saat kita mengendari kendaraan dalam keadaan sehat dan prima Pak ya. Jadi bisa menghindari terjadinya kecelakaan Pak ya. Nah, kemudian untuk kegiatan itu tadi kegiatan menyangkut Kamsletit secara lantas Pak ya, untuk menekan angka kecelakaan. Kalau dalam menangani penyebaran virus COVID-19 kan saya sering sekali melihat banyak kegiatan dari Jasa Raharja bekerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas Pak ya, dalam upaya untuk mendukung pemerintah mengatasi penyebaran virus COVID-19. Kegiatan apa saja Pak yang sering dilakukan bersama-sama untuk mencegah penyebaran virus COVID ini Pak? Itu tadi Mbak Lesi sudah sampaikan bahwa memang Jasa Raharja dengan pihak Ditlantas itu sangat bekerja sama dengan baik sekali koordinasi. Kita sering melakukan pembagian masker dalam rangka upaya untuk penyebaran COVID, meminimalisir penyebaran COVID. Dengan Pak Aris kita pernah melakukan pembagian masker di 16 hilir, kemudian di persimpangan jalan, simpang 5, begitu juga dengan instansi terkait lainnya, dengan Disub. Kami sering melakukan pembagian masker itu khususnya di 16 hilir, di dermaga 16 hilir, kemudian ada dermaga Simpang PU atau bahkan sampai ke Tulung Selapan. Jadi ini merupakan upaya-upaya kita untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 supaya tidak menyebar lagi. Selain pembagian masker, saya juga pernah mengikuti kegiatan pembagian bakti sosial Pak ya, kepada masyarakat yang terdampak virus COVID ini Pak ya, bagi-bagi sembako Pak ya, luar biasa sekali Pak ya. Memang kita harus saling bersinergi seperti itu Pak ya, untuk membantu pemerintah kita di masa pandemi virus COVID-19 ini Pak ya. Kayaknya semakin hangat perbincangan kita, namun waktu yang akan memisahkan kita Pak ya, namun sebelum kita tutup perbincangan kita pada pagi hari ini, berkenan Pak Ahmad memberikan pesan kepada seluruh sobat Polantas di rumah semua dalam rangka untuk terkait keselamatan berlalu lintas maupun juga pencegahan virus COVID-19 khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Baik Bu Lesi, perlu saya sampaikan, saya tambahkan bahwa kalau saya tadi menyampaikan kebanyakan tugas kami ya, tugas kami, kewajiban kami, di samping tugas kami ada juga kewajiban masyarakat. Artinya kami bisa membayar santunan kepada masyarakat, ini dananya dari mana? Nah ini yang perlu kami sampaikan juga, bahwasanya kepada Sobat Polantas kami sampaikan Jasa Raharja itu bisa bayar santunan, itu dananya berasal dari SWD KLLJ, salah satunya SWD KLLJ ini merupakan wadah daripada Undang-Undang 34 tadi. Jadi SWD KLLJ ini adalah kewajiban masyarakat yang pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan ini punya kewajiban setiap tahun untuk membayarkan pajak di Samsat. Nah, pada saat kita bayar pajak di Samsat, itu sudah termasuk SWD KLLJ tadi. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi SWD KLLJ itulah dana yang kami himpun untuk kami kembalikan membayarkan santunan apabila ada masyarakat yang mengalami kecelakaan. Nah itu yang Undang-Undang 34 Bu. Kemudian ada juga Undang-Undang 33. Undang-Undang 33 ini kita tahu bahwa penumpang angkutan umum ini selalu bayar ongkos. Nah dibayar ongkos, ada tiket, di tiket itu di ongkos itu sudah termasuk premi Jasa Raharja. Jadi makanya kami bisa menyantuni dasar dananya adalah dari SWD KLLJ tadi berikut iuran wajib yang dibayarkan penumpang kepada pemilik kendaraan. Nah himbauan kami kepada masyarakat, ayo kita tertib berlalu lintas, kita apresiasi kegiatan daripada Ditlantas untuk meningkatkan Kamsletit lancar
di jalanan. Mudah-mudahan dengan adanya upaya ini kita bisa meminimalisir tingkat kecelakaan maupun tingkat kejahatan di jalanan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, untuk Pak Haris silakan memberikan pesan untuk Sobat Polantas semua di rumah, Pak. Terima kasih Mbak Lesi. Jadi untuk Sobat Polantas ya, mari kita bersama-sama kita patuhi peraturan berlalu lintas ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Iya, mantap. Jadi keselamatan itu dijadikan kebutuhan, Pak ya. Harus selamat. Berkendara kemanapun harus selamat sampai ke tujuan, Pak ya. Oke, demikian luar biasa pesan-pesan dari kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya Sobat Polantas. Sekali lagi kami tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Kemudian kami juga mengingatkan bahwa virus corona masih ada di seputaran kita, di sekitar kita. Jadi jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun berada dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial di luar rumah. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian potret Kamsel pada hari ini. Sebelum saya tutup, seperti biasa, izinkan saya memberikan satu buah pantun lagi. Pergi ke desa melihat domba. Cakep. Menanak ketan, masaknya lama. Cakep. Operasi zebra telah tiba. Mari kita jaga keselamatan bersama. Cakep. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam presisi. Salam presisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.